Something's happening. We can't stay here. Dad. Halo semuanya, kembali lagi di channel Fan Febiano, yang dimana channel ini diperuntukkan untuk orang-orang gabut dan gak tahu mau ngapain. Oke, kali ini Mimin mau ngebahas film yang berjudul The Silence 2019, yang dimana film ini menceritakan tentang makhluk purba seperti kelelawar kembali ditemukan dan hidup di masa sekarang. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, bantu Mimin dengan cara subscribe dan like-nya dulu ya, supaya channel Mimin semakin berkembang dan selalu semangat bikin video ke kalian. Film ini dimulai dengan memperlihatkan dua orang ilmuwan yang sedang menggali sebuah goa yang belum pernah dikunjungi oleh siapapun. Goa tersebut berada di dalam kedalaman 300 meter di bawah tanah, di bawah jalur Appalachian. Tidak lama kemudian, muncul sebuah makhluk yang menyerupai kelelawar dan menyerang dua orang ilmuwan tersebut. Kemudian, scene pun berpindah ke kota New York, dan ada seorang anak perempuan bernama Ali. Ia kehilangan pendengarannya karena kecelakaan 3 tahun yang lalu, dan juga menewaskan kakeknya. Walaupun Ali kehilangan pendengarannya, tapi dia mampu merasakan keberadaan seseorang di sekelilingnya. Dan Ali juga mampu untuk membaca gerak bibir seseorang. Kemudian scene pun berpindah memperlihatkan ayah Ali yang bernama Hawk dan sahabat dari ayah Ali yang bernama Glenn sedang membahas mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan. Setelah selesai berbicara dengan Glenn, tiba-tiba istrinya pun menelepon dan memberitahukan bahwa putri mereka, si Ali, kembali diejek dan dibully oleh teman-temannya di sekolah. Kelly pun kemudian berpesan kepada Hawk agar tidak mengungkitnya di depan Ali, karena itu dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Di perjalanan pulang pun mata Ali ditutupi oleh sebuah tangan. Namun Ali mengetahui bahwa itu adalah tangan dari temannya yang bernama Rob. Mereka berdua tidak kesulitan untuk berkomunikasi karena kemampuan Ali yang mampu membaca pergerakan bibir lawan bicaranya. Setibanya di rumah, Ali menyapa adiknya yang bernama Jude. Kemudian Ali juga menghampiri nenek dan ibunya yang sedang berada di dapur. Secara bersamaan, anjing peliharaan Ali yang sedang melihat ke arah luar jendela seperti merasakan sesuatu buruk yang sedang terjadi. Saat malam hari, Ali dikirimkan video oleh Rob. Isi video tersebut memperlihatkan segerombolan hewan yang berterbangan di langit dan jumlahnya yang sangat banyak. Tidak lama kemudian, ayah Ali pun datang dan menyuruhnya untuk segera tidur karena sudah sangat malam. Kemudian saat waktu menunjukkan jam 3 pagi, Ali pun dibangunkan oleh ibunya. Karena TV menyiarkan berita bahwa kota tengah diserang oleh makhluk aneh. Dan juga TV memperlihatkan bahwa telah banyak korban berjatuhan akibat dari makhluk tersebut. Tidak lama kemudian, TV juga memperlihatkan sebuah video dari seorang ibu yang berada di dalam mobil bersama anaknya dengan kondisi anak tersebut mulutnya ditutup oleh lakban oleh ibunya. Dan ibu tersebut juga memberikan pesan yang ditulis pada sebuah kertas. Ibu itu berpesan agar kita tidak membuat suara sama sekali. Kemunculan makhluk aneh tersebut terjadi karena penggalian lubang oleh para ilmuwan di goa yang sudah berusia jutaan tahun yang lalu. Maka dari itu, berita pun mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah dan tidak membuat kebisingan karena makhluk tersebut akan menyerang apapun yang bersuara. Tetapi mereka berpikir bahwa berdiam di rumah adalah ide yang buruk karena rumah mereka dekat dengan perkotaan. Kemudian Glenn pun memberi saran untuk pergi ke tempat yang jauh dari kebisingan kota. Tidak lama kemudian, mereka semua pun bergegas pergi. Kemudian scene pun memperlihatkan sekumpulan orang yang terjebak di dalam kereta bawah tanah. Orang-orang tersebut kebingungan harus berbuat apa. Dan tiba-tiba bayi dari salah satu penumpang menangis. Dan orang-orang di dalam kereta tersebut langsung mengusir ibu beserta bayi tersebut. Dan akhirnya mereka berdua mati dimakan oleh makhluk tersebut. Kemudian scene pun memperlihatkan keluarga Ali yang berhenti di sebuah pengisian bahan bakar untuk mengisi bensin. Di sini, Ali tiba-tiba dihampiri oleh seseorang yang berniat untuk mencuri mobil mereka dengan menodongkan sebuah shotgun ke arah Ali. Beruntung saja dengan cepat, Glenn langsung menembak ke arah kaki orang asing tersebut hingga terjatuh. Keesokan harinya, Ali pun mencari tahu mengenai asal-usul dan nama asli dari makhluk tersebut. Diketahui bahwa makhluk tersebut bernama Fez, yang suka menyerang secara berkerumunan. Keluarga Ali pun terjebak kemacetan.
Tidak ingin membuang waktu, Glenn pun menyarankan mereka untuk pergi melalui jalan pintas. Namun naas di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba segerombolan rusa berlari ke tengah jalan. Glenn pun terkejut yang mengakibatkan mobil Glenn terperosok ke dalam jurang. Beruntung, Glenn masih hidup dengan keadaan yang penuh dengan luka dan tubuhnya terjepit. Kemudian, Huck mencoba untuk mengeluarkan Glenn. Namun usahanya sia-sia karena dibutuhkan alat pemotong besi agar dapat mengeluarkan Glenn. Di saat itu juga, Huck bergegas pergi mencari alat pemotong. Namun tiba-tiba anjing mereka menggonggong, yang memancing kedatangan Fast, yang menyerang mobil mereka. Lalu Glenn pun mengorbankan dirinya agar keluarga Huck selamat. Glenn sengaja menembakkan pistol yang dimilikinya agar Fast menuju ke arahnya, karena anjing mereka tak henti-hentinya menggonggong. Lantas Huck melepaskan anjing peliharaannya. Merasa situasi sudah aman, mereka pun melanjutkan kembali perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Di saat sedang beristirahat, Jude menemukan sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat mereka berada. Setibanya di rumah itu, terlihat pagar besi yang cukup tinggi. Lalu Huck mencoba untuk membuka pintu gerbang itu. Akan tetapi, Huck tidak menyadari bahwa pemilik rumah memasang lonceng di gerbangnya dan memancing kedatangan Fast, disusul dengan keluarnya si pemilik rumah. Namun naas karena pemilik rumah tersebut tidak mampu melawan banyaknya Fast, hingga akhirnya ia tewas. Kemudian Huck dan keluarganya mencoba memasuki rumah tersebut melalui gorong-gorong yang ada. Huck pun masuk terlebih dahulu ke dalam rumah tersebut untuk sambil mengecek keadaan sekitar. Namun di saat Judge yang melewati gorong-gorong tersebut terdapat seekor ular derik. Karena desisan ular yang begitu keras membuat Fast pun datang dan langsung menerkam ular tersebut. Kelly yang posisinya berada di belakang tiba-tiba diserang oleh Fast. Huck pun yang melihat keluarganya sedang dalam bahaya, Huck pun langsung menyalakan mesin pemotong sehingga Fast terpancing dan masuk ke dalam mesin tersebut. Singkat cerita, Huck dan keluarganya berhasil memasuki rumah tersebut dan sambil mengobati luka yang baru saja dialami oleh Kelly. Di kamar, Ellie sedang melakukan video call dengan Rob, yang situasinya sedang kacau. Rob memberitahu bahwa orang tuanya telah tewas karena ulah Fast. Dan tidak lama kemudian, video call mereka pun terputus. Keesokan harinya, luka yang dialami oleh Kelly semakin memburuk, dan dibutuhkan sebuah antibiotik agar luka itu dapat disembuhkan. Karena jika tidak, infeksi dari luka itu akan menyebar ke tubuh Kelly, dan akibatnya akan sangat fatal bagi nyawa Kelly. Dikarenakan tidak ada antibiotik di rumah tersebut, lantas Huck dan Ali pergi mencari apotik yang lokasinya berada di kota. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota. Namun di kejauhan terdapat seorang pria yang mengawasi mereka. Lalu Huck dan Ali pun memasuki sebuah apotik. Terdapat beberapa mayat yang tergeletak di lantai. Tidak lama kemudian, Huck pun langsung berhasil menemukan antibiotik dan mengambil beberapa obat-obatan untuk menjaga diri agar tetap sehat. Di sisi lain, Ali sedang melihat salah satu mayat yang ternyata di dalam tubuhnya terdapat banyak sekali telur Fast, dan ada salah satu telur yang memuncratkan cairan ke arah muka Ali, yang membuatnya kaget. Kejadian itu pun membuat beberapa Fast datang. Beruntung Huck dan Ali tidak diserang oleh Fast. Kemudian Huck berencana untuk menyalakan saluran air menggunakan pelan yang ia bakar terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka berhasil menyalakan saluran air tersebut dan langsung bergegas keluar dari dalam apotik. Di perjalanan pulang, Huck dan Ali dihadang oleh seorang pria yang mengaku sebagai pendeta. Lalu pendeta tersebut menawarkan kepada Ali dan Huck untuk bergabung ke jemaat sunyinya. Karena pria tersebut terlihat sangat aneh, Ali dan Huck pun pergi meninggalkan pria tersebut. Setibanya di rumah, Kelly segera mengoleskan lukanya menggunakan antibiotik. Kemudian Ali memberitahukan kepada ayahnya bahwa Fast tidak tahan dengan udara dingin. Informasi tersebut Ali dapatkan dari siaran bunker. Setelah itu, Huck memberikan sebuah senjata yang terbuat dari kayu kepada Judd sebagai alat perlindungan diri. Tidak lama kemudian, pendeta dan para pengikutnya mengunjungi kediaman Huck. Lagi-lagi, pendeta tersebut mengajak Huck untuk bergabung menjadi pengikutnya. Tentu saja dengan tegas, Huck menolak ajakan pria tersebut dan memintanya untuk pergi dari kediamannya. Kemudian pendeta tersebut mengatakan bahwa gadis itu subur. Gadis yang dimaksud oleh pendeta tersebut adalah Ali. Hal tersebut membuat Huck sangat emosi, dan Huck segera mengambil senapannya dan langsung menodongkan ke arah pendeta tersebut. Pendeta tersebut menghadapinya dengan santuy, karena ia tahu bahwa Huck tidak berani menarik pelatuk senapan tersebut, karena hal itu akan memancing kedatangan dari Fast. Di malam harinya, ketika Ali sedang tiduran, ia menerima pesan dari Rob, yang ternyata masih hidup.
Rob memberitahukan bahwa dirinya akan pergi menuju ke arah utara, di mana tempat tersebut memiliki suhu dingin yang cukup ekstrim, sehingga Fez akan mati jika berada di lokasi tersebut. Di saat semuanya sedang tidur, Huck tiba-tiba terbangun dan mendengar sesuatu yang mencurigakan dari luar. Kemudian ia juga membangunkan semuanya. Setelah melihat ke arah luar, terlihat seorang anak perempuan sedang berdiri tepat di depan pintu rumah mereka, dan mereka pun langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Kelly pun menanyakan nama anak tersebut dan bertanya mengapa ia berada di sini. Namun bocah tersebut hanya diam dan membisu, dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ketika mereka melihat lidah bocil tersebut, ternyata bocil tersebut adalah orang suruhan dari pendeta sesat tersebut. Ketika Kelly membuka jaketnya, ternyata jaket tersebut membawa beberapa pasang handphone yang terpasang di tubuhnya. Sementara itu, di kamar Ali juga terdapat satu handphone yang terpasang di jendela kamarnya. Lalu tiba-tiba alarm handphone tersebut berbunyi. Dan di saat itu juga, sekumpulan Fez pun datang dan mencoba menerobos masuk ke dalam rumah mereka. Ketika Huck dan keluarganya memasuki basement, ternyata di sana sudah terdapat beberapa orang yang berpakaian hitam, lalu menculik Ali. Melihat cucunya yang diculik, nenek Ali langsung mengejar dan smackdown para penculik tersebut. Kemudian ia pun mengorbankan nyawanya dengan berteriak agar para Fez datang menyerang mereka. Dan tidak lama kemudian, pendeta dan para pengikutnya pun datang. Dan Ali kembali diculik oleh salah satu anggota pendeta tersebut. Tentu saja Huck dan keluarganya tidak tinggal diam begitu saja. Lantas mereka pun langsung menyerang pendeta beserta para pengikutnya secara brutal. Hingga akhirnya Huck dan keluarganya berhasil menghabisi pendeta itu bersama dengan para pengikutnya. Dan Ali pun berhasil direbut kembali. Keesokan harinya, Huck dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat perlindungan di arah utara, yang tempatnya berada di gunung es. Kemudian scene akhir pun memperlihatkan Ali yang sedang memanah seekor Fez dengan Rob, dan film pun selesai. Menurut Mimin, dari segi cerita, udah cukup bagus ditambah lagi dengan para aktor yang jago mengekspresikan diri. Mimin gak bisa ngebayangin kalau semisal makhluk ini beneran ada di zaman sekarang. Oke lah, mungkin sampai sini aja videonya. Semoga menghibur dan stay safe dimanapun kalian berada. Bye-bye.